Siapa yang nggak kenal Elon Musk? Dilansir dari Forbes, ia memiliki harta kekayaan sekitar 219 miliar dolar atau sekitar 3.425 triliun rupiah. Tidak hanya berhasil mendirikan Tesla dengan sukses, ia pun mendirikan dan memimpin perusahaan besar seperti SpaceX, Neuralink, SolarCity, dan Twitter. Tentu kita bertanya-tanya, bagaimana dia bisa melakukan itu? Apakah dia seseorang yang ahli dalam ilmu fisika dan teknologi? Dalam video ini kita akan segera mengetahuinya. Jadi nonton video ini sampai habis. Dan inilah cara belajar dengan cepat dan efektif menurut Elon Musk. Yang pertama, perbanyak baca buku. Di beberapa kesempatan, Elon Musk mengungkapkan bahwa ia membaca kurang lebih 2 buku per hari dari berbagai macam genre. Bagi Elon Musk, membaca hal yang tidak hanya berkaitan dengan bidang yang digemari merupakan salah satu cara belajar efektif, karena hal itu mampu memperbesar peluang terciptanya karya unik di tengah kedinamisan zaman. Pada mulanya, bacaan Elon Musk adalah seputar biografi, filsafat, agama, fiksi ilmiah, dan para tokoh berpengaruh. Namun seiring berjalannya waktu, ia memperlebar genre bacaannya ke teknologi, bisnis, energi, fisika, teknik, dan desain produk. Gimana? Masih ragu dengan kekuatan dari membaca buku? Yang kedua, berani untuk mencoba hal baru. Banyak orang yang berpikir kalau punya satu keahlian dan expert di bidangnya adalah cara menuju kesuksesan. Hal itu tentu tidak salah. Tetapi di sini Elon Musk adalah seorang yang memiliki keahlian di berbagai bidang dan berhasil menjadi expert di bidang-bidang tersebut. Ternyata kuncinya adalah pada apa yang dia suka. Elon Musk belajar dari ketertarikannya pada roket dan teknologi. Dengan begitu, dia lebih mudah untuk mempelajarinya karena tidak merasa terbebani. Dia belajar dan menerapkannya secara bersamaan, dan itulah yang penting. Jangan menunggu untuk menerapkannya setelah selesai membaca atau mempelajari suatu hal. Karena dengan menerapkan apa yang sedang kita pelajari secara bersamaan, rasa ingin tahu itu akan bertambah dan akhirnya pengetahuan kita akan semakin mendalam pada bidang yang kita minati. Yang ketiga, mulai dari dasar. Penting untuk melihat pengetahuan sebagai semacam pohon. Pastikan Anda memahami prinsip-prinsip dasar, yaitu batang dan ranting besar sebelum Anda masuk ke dedaunan. Jika tidak seperti itu, maka kemana dedaunan itu akan menempel nantinya? Itulah yang disampaikan Elon Musk. Pola belajar pada umumnya adalah seolah-olah kita menanam pohon dengan batang sebesar tusuk gigi, tetapi punya banyak cabang yang gak jelas bentuknya. Sehingga wajar ketika mencoba untuk menerapkan suatu gagasan baru, pohon itu roboh. Oleh karena itu, jika kita ingin mempelajari sesuatu dengan lebih cepat, maka harus mulai dengan pengetahuan berbentuk batang yang kokoh dulu. Ketika nantinya ada suatu masalah dan gagasan baru, kita tidak akan runtuh karena akan mampu menopang semua masalah dan gagasan itu. Yang keempat, bertindaklah dan jangan takut gagal. Melanjutkan poin nomor 2, tindakan adalah kunci kesuksesan. Kalau kita tidak menemukan cara untuk mengambil tindakan pada pengetahuan yang kamu peroleh, maka kamu telah membuang-buang waktu kamu untuk belajar. Jangan takut membuat kesalahan, karena kesalahan adalah guru terbaik yang pernah kita miliki. Roket milik Elon Musk pun pernah gagal terbang dan akhirnya meledak loh. Kesalahan atau kegagalan itu adalah bagian dari kesuksesan, bukan kebalikannya dari kesuksesan. Biasakanlah diri kita dengan kegagalan, karena mau sebanyak apapun kita gagal, kita hanya butuh sekali saja untuk menjadi berhasil. Yang terakhir, berada di dekat orang-orang yang tepat. Ketika membangun perusahaan roketnya, Elon Musk dikenal sebagai sosok yang gemar menyerap informasi dari mana saja dan siapa saja. Ia pandai dalam mendengarkan orang-orang ahli yang mengetahui hal-hal yang belum ia ketahui. Dan akhirnya,
Elon Musk hanya butuh waktu 2 tahun untuk mengambil ilmu roket dan belajar cukup banyak untuk meluncurkan SpaceX. Lihatlah bagaimana pengaruh lingkungan itu begitu kuat. Kalau kita ingin maju dan sukses, maka kita harus memilih lingkungan pergaulan. Tidak usah mendengarkan nasihat untuk anak kecil yang mengatakan kita tidak boleh pilih-pilih teman, karena anak kecil akan dijaga oleh orang tuanya. Apakah kita yang sudah dewasa masih harus dijaga oleh orang tua kita? Kalau kamu berada di lingkungan pertemanan yang menghambat kamu untuk sukses, maka saat itulah kamu harus mulai keluar dari lingkungan itu. Indikator lingkungan yang tidak sehat adalah ketika hati mereka susah melihat kamu berjuang untuk sukses, dan mereka akan senang dan tertawa ketika kamu gagal. Jadi itulah 5 tips belajar secara cepat dan efektif dari Elon Musk yang harus kita terapkan pada hidup kita kalau ingin jadi sukses ke depannya. Meskipun tidak menjadi Elon Musk selanjutnya, paling tidak ke depannya kita harus berkembang jauh lebih baik dari diri kita yang sekarang. Terima kasih, semoga bermanfaat.